Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Ketika Tuhan Mengirim Pasukan Menolong Kita. Tuhan mengajarkan pewahyuan baru yang luar biasa. Uniknya, dalam waktu bersamaan, 3 tokoh hebat membahas hal-hal yang saling berkaitan serta melengkapi. Apa yang biasa kita lakukan saat menghadapi masalah besar? Kita akan mencari solusi yang sesuai dengan nalar kita. Saya juga, rasanya buntu, gak ada ide. Tuhan mengirimkan Joyce Meyer membahas tentang reasoning. Nalarnya begini, tetapi ingatlah, meski Tuhan sudah 9 kali menolong kita dengan cara A, tidak berarti pada kesempatan ke-10 Tuhan akan bekerja sesuai dengan cara A lagi, ujar Joyce Meyer. Justru cara ke-10 itu Tuhan bekerja sama sekali tidak terduga. Ketika kita membatasi bahwa cara Tuhan itu A, maka kita tidak akan menemukan solusinya. Stres, pusing, akibatnya saat Tuhan mengarahkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan gak paham juga. Karena kita sudah membatasi Tuhan dengan pemikiran kita harus nalar dengan cara A pula. Joyce Meyer menekankan dia tidak pernah bisa menebak cara kerjanya Tuhan. Cara Tuhan selalu berbeda, tidak terduga. Pelajarannya, jangan stres karena reasoning. Berpikir menurut akal atau nalar kita sendiri. Masalah lainnya, bukankah kita selalu berpikir bahwa untuk mendapatkan mujizat Tuhan butuh iman yang besar? Padahal kita sadar sekali iman kita kecil. Ini yang membuat kita galau dan sulit beriman bahwa Tuhan berkenan menolong dan menjawab doa kita. Bukankah Tuhan kerap berkata, terjadilah menurut imanmu? Nah, Tuhan mengirim Joseph Prince menjelaskan bahwa kita memang punya iman yang kecil. Tetapi iman yang kecil ini kita gantungkan kepada firman-Nya. Firman itu roh dan hidup. Firman itu yang berkuasa membuktikan dirinya sendiri. Iman kita pasti cukup besar karena bergantung pada Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan berkata, iman yang didepositkan kepada kita sesungguhnya itu iman Tuhan sendiri dalam kitab Galatia. Jangan punya persepsi jelek terhadap Tuhan, tetapi yakinlah Tuhan itu Allah yang setia. Dia berkenan mengabulkan doa kita. Dia akan menolong karena Dia memang Allah yang maha baik. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang memiliki persepsi baik tentang Dia. Dahsyat. Saya pun teringat saat Andrew Wommack membahas tentang Abraham. Menurut Andrew, bukan iman Abraham yang besar. Iman Abraham kecil saja. Namun Abraham tidak memiliki ketidakpercayaan. Dengan kata lain, iman Abraham itu kecil saja, tetapi percayanya selalu 100%. Tidak dikotori dengan ketidakpercayaan. Itu yang membuat Abraham mendapat julukan sebagai bapa orang percaya. Berulang kali Tuhan mengingatkan saya melalui Joel Osteen
Jika saya benar-benar percaya kepadanya, maka saya tidak akan khawatir. Dengan cara tidak khawatir, saya menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya beriman. Jangan sibuk memikirkan bagaimana cara Tuhan menolong kita, tetapi serahkan permasalahan kepada Tuhan. Tugas kita hanyalah percaya dan beriman. Cara Tuhan menyelesaikannya, itu urusan Tuhan. Saya paham sekali, ini Tuhan yang berbicara. Maka saya belajar taat. Sebelum tidur saya berdoa, Tuhan, semua permasalahan saya serahkan kepadamu. Saya tidak mau khawatir karena saya beriman. Iman saya kecil, tetapi dipaku pada janjimu. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Pegangan saya hanya satu, Engkau Allahku yang setia. Ya sudah, saya tidur nyenyak. Bukankah Raja Salomo berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pagi-pagi bangun untuk berdoa, tiba-tiba ada dorongan untuk bertanya tentang masalah yang saya hadapi kepada seorang teman. Dan saya tahu saja pertanyaan yang harus saya tanyakan. Padahal kemarin terpikir saja tidak. Ternyata saat saya tidur lelap, Tuhan mendownload idenya. Bayangkan kalau karena stres lalu saya tidak bisa tidur, tentunya Tuhan tidak punya kesempatan mendownload idenya kepada saya. Kalaupun bisa didownload, jika pikiran saya stres dan ruwet, saya sendiri sulit membedakan mana yang ide dari Tuhan dan mana yang dari pikiran saya, bukan? Make sense? Saya paham Tuhan tengah membimbing saya langkah demi langkah, tidak sekaligus tetapi langkah demi langkah, dan setiap langkah merupakan suatu mukjizat. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.